Kayu jati kalau udah menjadi barang furnitur, maka harganya sangat fantastis. Untuk ngedapetin kayu jati dengan kualitas yang bagus, kini kita nggak perlu lagi menunggu waktu yang sangat lama sebagaimana zaman nenek kita dulu. Karena sekarang udah ada komoditas jati pilihan seperti jenis jati emas yang akan saya tanam ini, yang telah memperoleh rekayasa genetik. Untuk jenis jati, setelah alat dan bahan kita siapin, kita masuk ke pembuatan lubang tanam. Kita buat lubang tanam dengan ukuran 40 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini saya bisa nayangin video tentang teknik pembuatan lubang tanam dan penanaman jati emas secara tepat. Semoga para sahabat Buana Bakar Farm, penonton setia video-video saya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong mengenai kayu jati, pohon jati merupakan tanaman investasi yang sangat bagus. Kayu jati biasanya dipakai buat bahan-bahan pembuatan furnitur rumah. Dan kayu jati kalau udah menjadi barang furnitur, maka harganya sangat fantastis. Untuk ngedapetin kayu jati dengan kualitas yang bagus, kini kita nggak perlu lagi menunggu waktu yang sangat lama sebagaimana zaman nenek kita dulu. Karena sekarang udah ada komoditas jati pilihan seperti jenis jati emas yang akan saya tanam ini, yang telah memperoleh rekayasa genetik. Untuk jenis jati ini bisa dipanen di kisaran umur 10 tahun hingga 15 tahun. Nah, kembali ke pembahasan pada video kali ini mengenai teknik pembuatan lubang tanam dan penanaman jati emas secara tepat. Seperti kita tahu bahwa pembuatan lubang tanam adalah cikal bakal awal dari keberhasilan tanaman. Untuk itu, kita nggak boleh membuat lubang tanam yang asal-asalan. Kalau ukurannya lubang tanam sesuai standar, yaitu lebar 40 x 40 dan juga kedalaman 40 cm, bakal menghasilkan tanaman yang berkualitas. Karena dengan ukuran itu, tanaman mampu kita masukin 3 kg pupuk kandang sebagai pupuk dasar yang tentunya akan sangat menunjang pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, sebaliknya kalau membuat lubang tanaman yang asal-asalan, maka tentu tanaman nggak bisa tumbuh secara maksimal. Lubang tanam yang terlalu sempit membuat tanaman seperti terpenjara oleh dinding tanah, terlebih untuk jenis tanah yang bertekstur keras. Tapi sebelum membuat lubang, kita pastikan bahwa jarak tanam sudah sesuai dengan standar prosedur, dengan jarak dari tanaman satu ke tanaman lainnya sekitar 3 meter kali 3 meter. Kita bisa memakai meteran supaya pas, atau kita ukur dengan mal yang sudah kita ukur secara akurat sebelumnya. Nah, lalu kita masuk ke alat dan bahan.
Alat yang paling penting yaitu cangkul. Cangkul ini berfungsi untuk menggali. Nah, alat yang kedua yaitu kita pakai emal lubang tanam. Ini untuk mempermudah pengukuran dengan ukuran 40 cm kali 40 cm kali 40 cm. Dan selanjutnya yaitu pupuk kandang dengan ukuran 3 kg per lubang. Kenapa dimasukin plastik begini? Karena untuk mempermudah supaya tepat. Seterusnya kita siapin bibit siap tanam dengan ukuran minimal 30 cm. Dan kebetulan ini yang saya tanam ukurannya lebih dari 1 meter. Jadi untuk ukuran 30 cm itu maksudnya adalah ukuran minimal. Jadi kalau lebih dari itu nggak apa-apa. Setelah alat dan bahan kita siapin, kita masuk ke pembuatan lubang tanam. Kita buat lubang tanam dengan ukuran 40 cm kali 40 cm kali 40 cm. Seterusnya kita mulai mencangkul, pisahkan antara topsoil dan subsoil. Topsoil kita pisahkan sebelah kanan. Topsoil itu artinya tanah yang paling atas dengan kedalaman 10-15 cm. Kita cek apakah lubang sudah sesuai. Kalau lubang udah sesuai dengan ukuran, kita masukin pupuk kandang dan campur dengan topsoil. Nah, nanti setelah tercampur rata, biarin lubang ini terpapar sinar matahari antara 1-2 minggu. Hal ini bertujuan untuk mensterilkan lubang tanaman ini karena dimungkinkan ada bakteri-bakteri yang perlu disterilkan ataupun uap beracun yang perlu disterilkan. Sehingga pada saat bibit ditanam, kondisi dari media tanam ini sudah dalam keadaan baik. Setelah 2 minggu kita langsung tanam bibit jati ini. Hati-hati ngelepasin plastiknya agar jangan sampai berantakan dan usahakan media tetap solid. Jadi bibit itu berada persis di tengah lubang tanam. Kita uruk dengan subsoil, yaitu tanah yang kemarin kita taruh di sebelah kiri lubang. Nah, untuk tahap terakhir kita buat
dangiran yang mengembung supaya tanaman nggak kena genangan air kalau ada hujan. Oke, demikian untuk video teknik pembuatan lubang tanam dan penanaman pohon jati emas sesuai dengan prosedur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sehingga teman-teman bisa membuat lubang tanam secara ideal, penanaman yang benar sehingga menghasilkan tanaman yang berkualitas unggul. Oke, terima kasih untuk yang setia menonton video saya hingga akhir. Dan untuk yang belum subscribe, monggo di-subscribe channel saya ini sehingga saya semangat untuk kedepannya untuk membuat konten-konten yang berkualitas dan lebih bermanfaat. Jangan lupa like share-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.